Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Feby Agnesia dengan NIM 2015-2012-8 dari kelas BKI 4D. Dalam video kali ini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan kemarin, yaitu tentang UAS dalam mata kuliah Komunikasi Personal dan Kelompok dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haji Ilah Kholilah, SAG MSI. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Baiklah, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu tentang jelaskan apa hakikat komunikasi antar pribadi. Nah, ketika kita sudah berbicara tentang komunikasi antar pribadi, pasti sudah terbesit di benak kita, di pikiran kita bahwa kita berkomunikasi dengan seseorang ataupun lebih dari satu gitu. Nah, kalau kita sudah tahu dan kita juga sudah pasti pernah dengar dan melakukan komunikasi antar pribadi ini, berarti kita sudah melakukan komunikasi antar pribadi, baik itu dengan satu pribadi, satu individu dengan individu lainnya. Sehingga pada hakikatnya komunikasi antar pribadi itu artinya komunikasi yang dilakukan oleh individu satu dengan individu lainnya. Kemudian soal yang kedua yaitu tentang apa unsur-unsur dari komunikasi antar pribadi. Adapun unsur-unsur komunikasi antar pribadi itu yang pertama adanya komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan-pesan kepada komunikan ataupun individu yang lain. Yang kedua yaitu komunikan atau penerima pesan. Ketika komunikator sudah menyampaikan pesan, maka komunikan yang bertugas menerima pesan. Yang ketiga yaitu pesan sendiri, yaitu ide atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, yang disampaikan oleh individu satu kepada individu lain. Kemudian yang keempat ialah media komunikasi. Media komunikasi adalah sarana atau saluran yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan. Kemudian yang kelima adalah feedback atau respon balik dari komunikan kepada komunikator. Kemudian soal yang ketiga yaitu tentang bagaimana komunikasi antar pribadi dapat mempengaruhi seseorang, baik sikap, perilaku maupun paradigmanya. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui pengertian dari komunikasi antar pribadi itu sendiri, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh satu orang kepada individu lainnya, kepada satu individu lainnya maupun dengan banyak individu untuk menyampaikan informasi ataupun pesan penting, baik itu secara tatap muka maupun menggunakan media lainnya. Nah, adapun proses dari komunikasi antar pribadi atau keberhasilan komunikasi yang baik itu yang pertama adanya pesan yang benar-benar inti yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, kemudian adanya media yang disampaikan itu baik gitu tuh, sehingga pesan itu tersampaikan dengan baik kepada komunikan, dan komunikan ini ketika sudah mendapatkan pesan yang baik gitu tuh, maka komunikan ini akan merespon atau adanya umpan balik gitu tuh yang terjadi. Makanya tiga hal itulah yang dapat mempengaruhi komunikasi antar pribadi gitu tuh. Baik, untuk soal yang keempat yaitu dalam kelompok bagaimana komunikasi berlangsung, apa saja bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari komunikasi kelompok. Pengertian dari komunikasi kelompok ialah interaksi tatap muka antara dua individu atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dari kalimat tadi kita ambil satu kata yaitu tujuan. Tujuan berarti kan berhubungan dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan bersama. Tujuan bersama gitu, berarti kan ya emang namanya juga kan komunikasi kelompok, sudah pasti banyak orang dong. Nah, kita ambil contoh di dalam circle pertemanan atau persahabatan. Misalnya Feby punya teman ataupun sahabat nih 3 orang. Kita itu mau jalan-jalan ataupun destinasi ke tempat lain gitu. Nah, sudah pasti pesannya itu kan ayo kita jalan-jalan gitu tuh. Misalnya yang menyampaikan Feby kepada 3 orang tadi, kepada 3 teman Feby tadi gitu. Nah, dari hal itu kan pasti ada yang dikomunikasikan, ada pesan yang disampaikan gitu tuh, baik kita itu menyampaikan secara langsung maupun ada misalnya di grup pesan gitu tuh, di chat gitu tuh, di komunikasi kelompok ini ketika diungkapkan oleh satu orang, disampaikan oleh satu orang, mendapatkan respon yang banyak gitu tuh untuk tujuan bersama. Adapun karakteristik dari komunikasi kelompok ialah biasanya
bersifat formal gitu tuh untuk orang-orang tertentu gitu tuh, karena kan banyak orang ya. Kemudian direncanakan seperti yang tadi, misalnya contohnya direncanakan mau jalan-jalan bareng, mau holiday bareng seperti itu. Kemudian terstruktur apa-apanya gitu, sistematis dan mempunyai tujuan yang berisi visi misi, dan biasanya juga mempunyai aturan ataupun norma-norma tersendiri, baik secara lisan maupun tulisan. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan ataupun jawaban dari Feby. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.